Iya, dia jalan dan keselamatan hidup bagi Bani Israel. Kami percaya itu. Yang kami tidak percaya ini dia Tuhan atau bukan Tuhan. Makanya saya minta data sama Anda. Apakah ada pengajaran Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada dia? Karena di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore menjelang malam ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan akhi loading. Lucu, saya suka kalau sudah beliau yang berdebat nih, makanya ini beliau aja yang saya karena edukasinya bagus dan keilmuannya juga dapat gitu ya. Dari pihak Kristen pun jadi banyak yang tertarik gitu. Jadi ini menjadi fenomena tersendiri ini, debat tersatu ini ya, pendatang baru tapi lumayan ilmunya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Dia putar-putar ke kiri lagi. Awas kalian di situ, kalian bubuk dulu. Wahai, minggir. Di atas saja lah, Dia tidak sadar kalau dia sudah di atas komal nih. Mbak ada tempat. Pak Pendeta Francisco Del Piero. Pak Pendeta. Hola. Pak Pendeta. Lagi di penginapan, lagi apa ini? Lagi di mana ini? Di rumah. Oh, di rumah. Wih, ini bahaya kalau mau diskusi duduk di depan laptop saja terputar-putar, apalagi kalau ini cuma di depan HP. Bagaimana kabar semua Bapak di rumah? Sehat? Sehat. Apa yang kita bahas? Loading. Sehat juga. Saya masih ini, saya tema baru tuh. Oten bingung dengan dia pu Bibel. Paling bang loading di Yohanes 14 itu kan. Coba kalau bisa, soalnya ayat itu tuh 3 pendeta lari ke hutan, 2 sudah dapat, 1 sekarang sampai Basarnas belum balik lagi cari. Coba Pak Pendeta jelaskan ayat itu lah, jelaskanlah, saya mau dengar. Jelaskan dulu ayat itu, Yohanes 14:1 itu, pakai dalil, silakan. Yohanes 14:1 itu sungguh ngeri untuk dibahas tentang itu. Orang Kristen pasti lari. Iya, pasti lari karena perikopnya rumah Bapak kan. Mereka kan cuma mau rumah setan. Kalau Pak Pendeta ini saya rasa bisa lah kan. Ilmu beliau ini melampaui batas nih. Kalau kita putar kiri dia putar kanan, hanya terputar-putar kita sebentar nanti. Terkadang netizen yang tidak sanggup, sehingga netizen bilang turunkan. Coba kita nyimak sama-sama teman-teman. Di dalam Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya dan mana dalilnya? Silakan. Ya, itu jelas itu dua dong, Pak Loading. O2. Iya kan, itu ada menyatakan Yesus dan menyatakan. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Kalau yang Tuhan langit dan bumi itu ya Allah Bapa itu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah, kalau di Inggris bilang the Son of God, putra Allah. Ya, berarti dia bukan Tuhan. Konteks ini yang menjadi polemik. Ini yang saya bingungin. Ya sudah jelaskan. Ya. Jelaskan pakai dalil. Memang sulit untuk menjelaskan, ini ada suatu misteri penting. Itu loh ya. Kita nggak bisa.
Ya, misteri. Karena kita tidak bisa menjelaskan dengan logika kita, gitu loh. Terus pakai apa Ini logika? menyangkut dengan ini menyangkut dengan iman. Jadi Oke. ini menyangkut iman. Kalau kita tidak beriman, maka kita pun tidak percaya tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi ini kembali ke manusia pribadinya dia untuk percaya kepada Yesus dan Allah itu. Ya, jadi kenapa orang Kristen sangat dominan untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Karena hal-hal penting yang merujuk kepada pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu mereka melihat dari kalau referensi ayatnya di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya, ya, dan Yohanes 10 ayat 30 Yesus dan Bapa itu satu. Yohanes 20 ayat 28, Filipi 2 ayat 6, dan Kolose 2 ayat 9. Itu pengakuan orang Kristen terhadap Yesus Kristus, mengaku dia adalah Tuhan. Nah, ini yang perlu dipahami Bang Loding dan kawan-kawan. Pemahaman Tuhan ini yang kita di Indonesia itu agak rancu gitu, karena akar kata dari Tuhan itu adalah Tuhan gitu. Makanya di dalam Yohanes 20 ayat 28 itu kamu mengaku aku ada guru dan Tuhan ya, kayak gitu. Jadi memang cukup misteri gitu Bang Loding. Ya, Pendeta, itu kembali ke Anda sepakat Saya tidak bukan- sama saya kalau di dunia Jabar? Oke, Anda sepakat tidak klarifikasi sama dulu. saya kalau Tapi klarifikasi, saya bukan pendeta Bang Loding. Ini saya Oh, oke, orang-orang biasa. Pak Francisco, Anda sepakat juga, Anda sepakat tidak sama saya kalau di alam semesta ini cuma dua, ada pencipta dan ada ciptaan. Iya, betul, ada pencipta dan Oke. ciptaan. Sepakat ya? Ada pencipta dan ada ciptaan. Yesus yang mana? Pencipta atau ciptaan? Oke, itu kalau Yesus, karena ini kembali ke bagaimana Yohanes itu menjelaskan Yesus itu. Dan mulai dari kita baca Yohanes 1 sampai dengan 14. Ketika kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 3 dan sampai Yohanes 1 ayat 9, dia bilang, aku datang kepada milik kepunyaanku yang telah kujadikan. Kira-kira menurut Bang Loding itu yang memiliki Yesus mengatakan dia datang, terang itu datang kepada dunia ini yang menjadi miliknya dia, yang dijadikan oleh dia. Itu terang itu yang telah sedang datang ke dalam dunia. Coba Abang Loding memahami tentang Yohanes 1 ayat 9, 10 itu, coba Abang Loding coba menjelaskan itu. Kayak gitu. Jadi bisa memahami Yesus itu apakah dia pencipta atau diciptakan gitu. Lalu kita melihat runutannya, dia datang itu dalam Ada bunyi-bunyi musik di situ Pak Pendeta, enggak enak. Soalnya banyak yang live di YouTube, banyak yang live di YouTube, takut di apa, di band kan? Yo, ma. Hiu. Ntar dulu. Iya, Aku tutup. di mute dulu. Madam. Kan ditanya putar-putar kan? Iya. Begini Pak Pendeta, simpel saja yang saya sampaikan sama Pak Pendeta. Di dunia ini kan cuma ada dua, di alam semesta ini kan ada dua, ada pencipta dan ada ciptaan. Nah, saya bertanya simpel saja, Yesus ini pencipta atau ciptaan? Kan cuma ada dua, tidak mungkin dia di tengah-tengah, kan? Ini Pak Francisco, Yesus pencipta atau ciptaan? Karena di dunia ini kan cuma dua, pencipta dan ciptaan. Buka mute dulu. Dibuka mute. Ini di dunia ini ada pencipta dan ada ciptaan.
Yesus yang mana? Yesus pencipta atau ciptaan? Tidak mungkin di tengah-tengah. Kan? Nah, silakan. Kalau kita lihat dalam Yohanes 1 sampai 3 ya, pada mulanya ada firman, firman itu dipaham sebagai Yesus itu sendiri karena semua diciptakan melalui Dia. Maka Yesus dianggap bukan makhluk ciptaan, Dia adalah pencipta gitu. Kalau baca Yohanes 1, ini sesuai dengan ayat ya. Yohanes 1 sampai 3 itu. Lalu 1 sampai 9. Maka kita mengatakan Yesus Saya itu catat soalnya Pak Pendeta. Ini saya catat nih. Yesus Ada itu buku adalah- dengan pena nih. Saya catat. Saya ini belajar, saya catat. Ada buku dengan pena. Ya. Jadi Yesus poinnya apa? Yesus pencipta apa ciptaan? Kalau menurut ayat, ini bukan saya. Ini menurut ayat kan, Bang Loding. Itu menjelaskan Yesus itu pencipta. Oke, menurut ayat Yesus itu pencipta. Saya tulis. Menurut ayat Yesus pencipta. Saya tanya sama Anda. Kalau menurut ayat juga yang mati di kayu salib itu pencipta atau ciptaan? Yang mati di kayu salib karena penciptaan yang Dia sudah mengambil rupa menjadi manusia, maka yang mati itu adalah manusia, dagingnya. Yang mati manusia. Allah. Oke. Ya. Berarti yang mati ini yang mati ini pencipta. Yang mati ini pencipta atau ciptaan? Kalau pencipta itu kan tidak mati. Iya, saya Karena- tanya simpel, yang mati ini pencipta atau ciptaan? Iya, kalau yang mati itu adalah Yesus itu, saya pikir Yesus itu mati di 3 hari. Lalu itu seolah-olah Dia tidak ada. Tetapi dalam perjanjian baru, khususnya penulisan oleh Rasul Paulus, itu Dia itu turun ke dalam perut bumi untuk membebaskan roh-roh yang terpenjara. Nah, kalau menurut saya bahwa kalau memang Bang Luding mengatakan bahwa yang mati itu adalah pencipta sedangkan ciptaan, sedangkan Yesus mati dan hidup. Itu Saya tanya sama Bapak, bukan saya menyimpul. Saya tanya sama Bapak. Bapak mengatakan tadi menurut ayat Yesus adalah pencipta. Saya tanya sama Anda, yang mati di kayu salib itu pencipta atau ciptaan? ya, kalau itu pencipta karena ya mau saya nggak bisa jawab karena memang Oke, poinnya begitu. Poinnya begitu. Nggak bisa jawab, selesai kan jelas. Begitu. Iya, Nanti saya kasih jawabannya. Karena gini, ketika misalnya ya saya mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan, Anda pasti mengatakan Tuhan itu tidak bisa mati kan, betul? Karena berdasarkan ayat Yohanes 1:14 bahwa firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai 7, dalam pengosongan diri Dia mengambil rupa menjadi manusia. Dia turun secara manusia, maka Dia mati dalam 3 hari secara manusia mati. Tetapi Dia bangkit, mampu bangkit kembali. Itulah kebesaran Tuhan itu sendiri. Nah, apakah itu Dia dibangkitkan Allah atau Dia bangkit sendiri? Nah, itu kembali, itu adalah salah satu hal yang misterius, tidak bisa mengungkapkan. Saya pun tidak bisa mengatakan demikian, ya gitu. Ya, karena ini menjadi sebuah perdebatan sampai kapanpun orang Kristen tidak akan menerima penjelasan dari Bang Loding. Bang Loding juga tidak akan bisa menerima penjelasan dari Kristen. Pasti akan satu ngototan, saling ngototan. Karena kalau Salah, 1 ayat Bapak 16 Bapak salah itu, Iya. Bapak salah. Bukan tidak bisa menerima. Ketika Bapak menjawab pakai dalil, kita semua tadi kan saya terima. Bapak bilang menurut ayat Yesus adalah pencipta, kan saya terima. Kita sambut tamu dulu. Rin Jumat, ya, Rin Jumat Ya. Islam Kristen. Selamat malam, saya Kristen.
Oke, silakan Bu, buka kamera, sudah saya undang. Jadi Bang Deddy, memang Yesus itu sudah menjadi sebuah perdebatan bukan zaman ini sih Bang Deddy. Karena sudah dari zaman dulu kaum Arius itu sudah menolak. Zaman Yahudi itu mereka sudah menolak tentang kesetaraan Allah itu sendiri. Jadi ya Baik. tidak heran buat saya diperdebatkan. Oke, baik Pak. Pak Francisco, kita apa dulu ya? Kita sambut dulu Ibu Rinjuma. Ibu Rinjuma, tadi saya berdiskusi simpel sama Pak Francisco. Ini luar biasa Bu ya. Saya dapat melalui ayat, karena kita di sini kita dahulukan data. Setelah data baru kita masuk kepada penafsiran kalian, karena kalian yang berhak menafsirkan kitab suci kalian, tidak masalah. Kata Pak Francisco bahwa Yesus itu adalah pencipta. Benar itu Bu? Oke, Yesus adalah pencipta. Yang mati di kayu salib itu pencipta apa ciptaan? Betul yang disampaikan Bapak itu tadi, yang dijadikannya daging Iya. bentuknya. Iya. Nah, sekarang yang mati di kayu salib itu pencipta apa ciptaan? Ciptaannya itu, Ciptaan. yang dijadikannya itu. Berarti Yesus adalah pencipta. Betul? Ya, Nah, yang mati di kayu salib kan namanya Yesus juga, tapi Yesus ciptaan. iya, Yesus yang dijadikannya ada daging. Berarti ada dua Yesus ya? Yesus pencipta dan Yesus ciptaan. Enggak, Hah? satu. Benar. Atau begini Bu, atau coba Ibu jelaskan, karena kita coba Ibu bisa bacakan Yohanes 14:1 Bu. Mungkin Ibu yang bisa menjelaskan itu. Coba. Oke, Yohanes 1:14 tadi kan percaya kepada Bukan 14:1. Percayalah kepada Elohim dan juga percayalah kepadaku. Ya, ada berapa yang harus kita percaya situ? Satu Pak Francisco. Dia bilang 2. Siapa bilang 2 Bapak itu? Ini, iya, coba coba kasih lurus dulu. Yang mana yang betul ini? Saya bingung. Satu lah. Kalau saya 1, tapi kalau Bapak itu 2 sih, ya kan masing-masing Bang. Masing-masing, tapi kitab yang sama, Tuhan yang sama. Ya terkadang kan kita cara merespon atau cara menangkap itu kan ada berbeda ya Bang ya. Karena nggak semua juga itu sama Iya. cara respon. Jadi mana yang betul ini? Ini saya mau masuk, saya mau baptis nih. Saya mau ikut siapa nih? Ikut Ibu atau ikut Bapak Francisco? Ayo. Iya terserah Abang mau ikut siapa. Kalau saya ikut Bapak Francisco berarti Ibu salah. Ya itu kan menurut Abang dan Pak Francisco. Kalau saya ikut Ibu berarti menurut Ibu menurut Pak Francisco Ibu salah. Iya. Nah, sekarang kenapa Ibu mengatakan 1, kenapa Pak Francisco mengatakan 2? Jadi betul yang mana? 1 apa 2? Tadi yang rupanya Pak Francisco udah jawab kenapa dia bilangnya 2. Nah, silakan Pak Francisco, kenapa Anda bilang 2? Coba, silakan. Kenapa saya bilang 2? Karena sesuai dengan jawaban matematika itu Yohanes 14:1 itu menjelaskan jelas-jelas itu ada 2, bahwa kamu percaya Allah dan percaya kepadaku. Ini secara matematik. Tapi secara teologi orang akan ibu akan membawa kami kepada Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu yang akan kita mengerti tentang kesetaraan secara ilahinya. Ilahinya itu satu. Ya. Itu kesetaraan secara ilahi. Jadi pemahaman tentang hakikat ini yang belum bisa dibedahkan oleh orang. Karena antara ini yang misteri. Makanya kita tidak bisa menjelaskan, karena ini banyak penolakan-penolakan, dan
tidak heran buat saya untuk orang menolak. Oh, berarti Wajar. menurut Bapak Francisco, ibu ini tidak bisa menjelaskan. Oh, tidak, beliau bisa menjelaskan. Makanya Katanya saya rahasia ilahi, misteri ilahi. Misteri itu ilahi menurut berarti saya. tidak bisa. Menurut saya. Oh, menurut saya, Anda. menurut saya. Oke. Oh, itu Menurut tapi Anda. misteri Nah, ilahi sekarang yang harus kalau kita ibu dengan- bisa menjelaskan tidak ibu ini? Ibu bisa menjelaskan. Tanya sama ibu bisa. Di sini kita belajar. Saya catat loh dari tadi. Saya punya pena ini. Kita belajar di sini. Nah, ibu, Pak Francisco mengatakan Yohanes 14 nomor 1 itu misteri ilahi. Nah, ibu bisa menjelaskan misteri ilahi itu, ibu? Ya, saya akan usahakan. Oke, coba silakan, Bu. Siap. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Saya mendukung ibu. Ibu orang baik, ibu Kristen baik, Pak Francisco juga Kristen baik. Kalau kita bisa bersatu, buat apa kita berpisah? Anjay. Ya, gas. Nyanyi dulu lah Siap, kalau Bu. kayak gitu, Bang. Jadi lagu nanti. Kenapa? Jadi lagu. Lanjut, Bu, lanjut. Abang juga baik kok. Siap. Oke. Iya, kalau saya sih kenapa saya bilang tadi satu ya, karena pada dasarnya kan di Yohanes 1 ayat 1 ya, kita pasti semua udah tahu isinya apa dan kenapa yang disalib tadi itu, pertanyaan abang yang disalib tadi itu gimana tadi pertanyaannya, Bang? Ulang yang tentang salib, yang disalib. Yang disalib mati itu di kayu pencipta salib apa itu ciptaan? Pencipta atau ciptaan? Oh, yang di kayu salib. Kenapa saya bilang yang diciptakannya untuknya di Yohanes 1 ayat 14. Ya kan? Nah, tadi Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14. Coba ibu baca Yohanes 1 ayat 14, ibu. Ada kejanggalan di situ tidak? Coba ibu bisa baca Yohanes 1 ayat 14, ibu bisa menemukan kejanggalan di situ tidak? Makasih. Yohanes 1 ayat 1 dulu ya. Pada Ya, dari mulanya 1 sampai 14 dibaca. Oh, mau sampai 14. Tidak, Yohanes 1 ayat 14 saja. Ada kejanggalan di Yohanes 1 ayat 14. 14-nya langsung ya. Tapi yang satu udah tahu lah semua ya kan. Iya, Firman sudah tahu. itu telah menjadi manusia Manusia. dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, ada kejanggalan yang ibu temukan situ tidak? Enggak ada. Oke, perhatikan Bu ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberi? Bapa, Yang menerima siapa? Anak. Yang mana Tuhan? Ya Tuhan ya kan Bapa. Bapak, berarti anak bukan Tuhan. Anak dia karena ada Bapa di dalam dirinya. Ah ini ya. Di dalam mana itu ketawa Pak Francisco tuh. Ya, oke, silakan Bu, silakan. Iya, bicara. Silakan. Ah, oke ya, sampai di situ pertanyaan abang tadi itu ya. Iya. Apa anak Tuhan atau tidak kan gitu. Nah, kenapa anak juga jadi Tuhan? Janganlah banyak-banyak bang, naik nanti. Oh, jangan. Oh iya betul. Oke, yang lain turun dulu. Ibu tidak mau banyak-banyak. Saya lebih membela ibu ya, karena ibu ini cantik, baik hati, tidak sombong, pintar menabung, pintar berhutang, banyak sekali pintarnya itu. Bercanda. Ya, lanjut. Jangan banyak-banyak ya. Biasa kalau banyak-banyak bukan diskusi kita, tapi tawuran kita. Silakan. Karena kan Ya. kami pun sesama Kristen ini pun kadang bang, karena berbeda cara tangkap kan. Iya, berbeda. Jadi kami jadinya Ini sama Pak Francisco saja kan berbeda, tapi saya tidak mau kasih bertengkar ya, tidak boleh bertengkar, begitu. Tidak boleh bertengkar. Coba ibu jelaskan itu bagaimana ibu. Pak Francisco nih kalau beko kasih lurus Pak. Bapak, kenapa juga akhirnya dia jadi Tuhan karena
firman Tuhan berkata kan ada aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku, ada kan ayatnya itu Abang tahu? Pernah baca Bang? Pernah kan? Pastilah, itu ayat terkenal sih sepertinya. Sudah, langsung kepada Yohanes 12 ayat 44. Yohanes 12 ayat 44 dan 45. Ya. Udah Bang catat nih, nanti tanya balik nih. Kenapa Bang? Catat Bang, catat Bang. Catat Pak Francisco, catat saya dari Ibu Pendeta di Pak Francisco. Kita berdua diinjili nih, ayo. Iya, saya catat. Ya. Iya, saya sangka sedikit Bu ya. Ibu mengatakan tadi aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itulah yang membuat Yesus jadi Tuhan ya. Sepakat? Ya. Oke. Bagaimana tanggapan Ibu di Yohanes 17:21? Coba baca. Yohanes 17 ayat 21. 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang banyak Tuhan. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, agar mereka di dalam kita. Kalau itu banyak Tuhan lagi, bukan cuma satu. Garuk kemana? Garuk kemana? Coba silakan Pak Francisco, luruskan, ayo cepat. Silakan. Oke. Masih bisa saya lanjutkan atau ke Pak Francisco dulu nih ya? Kita terserah, bagi waktu saja, bagi waktu. Karena begini, ini kitab kalian yang berhak menafsirkan kalian. Saya hanya membaca saja. Silakan kalian berdua bagi waktu, silakan. Oh, Ibu lanjut ya. Oke, Yohanes 17 ayat 21. Ya. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku, ya kan? Iya. Kenapa? Gimana enggak? Dialah yang dia menjadikan firman itu kan yang menjadi daging. Begini Ibu, begini saja Ibu ya. Ibu, kita belajar sama-sama Ibu ya. Boleh? Boleh Bu? Boleh. Oke, baik. Ibu silakan kembali ke Yohanes 14:1 dulu. Kita belajar baik-baik Bu ya. Oke. Yohanes 14:1. Karena kita pecahkan ini misteri ilahi ini malam ini, kita pecahkan ya. Jangan dulu bertengkar malam ini. Kita pecahkan dulu misteri ilahi ini. Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di situ ada dua yang harus kita percaya Ibu. Percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus, karena yang berkata situ Yesus. Kalau kita tanya kepada jemaat, kita tanya kepada pendeta, kita tanya kepada bapak-bapak gereja, pasti mutar-mutar. Mending kita tanya kepada Yesus. Yesus di Yohanes 14 nomor 1 itu ada dua yang harus dipercaya. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Baca Matius 11:25. Matius 11 ayat 25. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Oke, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Siapa? Bapa pencipta Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi, berarti Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya di Matius 11:25. Sekarang percaya juga kepadaku. Nah, berarti kita percaya Yesus sebagai apa? Baca Yohanes 11:42 Bu. Yohanes 11:42. Ya. Yohanes 11 ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Nah, percaya sebagai utusan. Jadi Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya Matius 11:25. Nah, percaya kepadamu sebagai apa Yesus? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya di mana? Yohanes 11:42. Jadi Ibu, jikalau kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi dan Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Coba baca Yohanes 17:3. Tapi nanti satu persatu juga saya boleh ini terangkan Boleh, ya, Bang, ya, boleh, ayat boleh, boleh bengkokkan. Bengkokkan boleh, luruskan ya. Yohanes 17:3 coba dibaca. 17 ayat 3. ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jikalau Yohanes 14 nomor 1 tadi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Elohim sebagai Tuhan langit dan bumi, datanya di Matius 11:25. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Elohim. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Jikalau kita sudah percaya Elohim sebagai Tuhan langit dan bumi dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, silakan Ibu tanggapi bagaimana, silakan. Memang kalau di Yohanes 11 ayat 42 anak itu menerangkan Bapa itu. Tetapi di ayat yang lain juga kan anak itu juga menerangkan apa yang kenapa dia ada di dunia. Kenapa anak itu berkata demikian? Bentar ya. Kenapa berkata-kata dia begitu? Karena Abang pernah baca nggak bahwasannya dia bilang begini. Apa yang kuperkatakan ini bukanlah dari diriku sendiri, tetapi dia. Yohanes 5:30. Yohanes 11, Yohanes 12:49 sampai 50. Baca. Nah, berarti udah lebih tahu Abang kalau soal itu ya. Iya, lebih tahu. Itu PST Ibu. PST itu peneliti sekolah teologi. Saya lulusan Vatikan. Kalau di Katolik berarti statusnya pastor. Kalau di Protestan statusnya pendeta. Karena saya Muslim jadi saya pester. Dari akar kata pres, ya, penginjil jalanan begitu. Tanya Bapak Francisco itu, dia ketawa dari tadi. Silakan. Bapak Francisco kan dia bingung, kok dia lebih paham Bibel daripada saya. Tapi kami orang Islam tidak boleh menafsirkan karena itu kitab suci kalian. Kami hanya sebatas membaca. Begitu. Coba Ibu baca Yohanes 12:49 sampai 50. Saya uji Ibu punya pemikiran dulu ini. Coba. Ya. Coba. Jadi kan tadi ayatnya sudah Abang tahu bahwasanya semua yang diperkatakannya itu adalah dari Bapa, nggak ada. Iya Ibu. Iya Ibu, betul, saya tahu. Akhirnya semua kayak saya lah ya, kayak saya. Saya tidak mengenal Bapa itu bagaimana, bukan anak itu yang memberitahukan. Saya betul sekali Bu, betul sekali. Saya sangat setuju itu karena itu tertulis di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Dan hormat kekal baginya. Amin. Inilah sosok Allah Bapa. Allah Bapa tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat? Maka dijelaskan dalam Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Berarti Yesus datang ke dunia ini mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada, namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat.
Sus Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Yohanes 3:34. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Apakah Yesus menyampaikan firman Allah? Itu tertulis dalam Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sus Yesus, terus yang Tuhan siapa? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Sus Yesus, apakah Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Yesus menjelaskan dalam Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sus Yesus, bukannya kamu yang Tuhan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Sus Yesus, tapi saya mau menyembah engkau, saya mau menjadikan engkau Tuhan. Maka Anda akan ditabrakkan dalam Yohanes, dalam Matius 7, 21, 22, 23. Sus Yesus, saya berdiskusi dengan Loading memakai namamu, saya mengusir setan memakai namamu, saya memanggil kamu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Maka apa kata Yesus di nomor 23? Enyahlah kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Sus Yesus, kenapa saya panggil kamu Tuhan kok kamu usir saya? Apa kata Yesus? Janganlah kamu menyebut siapapun Tuhan yang ada di bumi ini. Hanya ada satu Tuhan, yaitu di sorga. Kalau Anda mau membantah, berarti Anda membantah Bibel Anda sendiri. Silakan. Semua yang abang sampaikan tadi itu semua benar. Benar, asik. Tepuk tangan. Itu Oh, ada. itu kan maksudnya ayat itu semua ada, benar ada tertulis. Oh, ada. Ada tertulis. Tetapi tadi kan jadi pertanyaannya kenapa Yesus juga dibilang Tuhan? Kan ininya ini kan. Iya, carikan. Kenapa Jadi, dia dibilang Tuhan? Karena tadi saya sudah jawab Bapak itu di dalam Dia, dan semua abang sudah balas seperti itu. Nah, sekarang karena saya juga tidak mengenal Bapak itu, maka anak itulah yang menjelaskan Bapak itu di Yohanes 12 ayat 44. Iya. Utusan Tahu, itu saya tahu. Isinya bacakanlah bang kalau gitu, tahu isinya. Iya, yang saya heran Ibu, bagaimana bisa Ibu menjadikan dia Tuhan? Mana ayatnya dia Tuhan? Oke, ya. Jadi kedua ayat ini, Yohanes 12 44 dan 45 dan Yohanes 17 ayat 11, itu yang membuat saya mengatakan Yesus Tuhan. Yang membuat Ibu mengatakan Yesus Tuhan, betul? Oke. Kalau Yesus Tuhan berarti Ibu hamba. Saya. Iya. Betul kan? Nah, coba Ibu baca. Oke, sabar. Kalau di ayat yang lain ada juga, saya juga bisa disebut jadi anak juga, ada. Iya, saya tahu. Kalau Yesus Tuhan berarti kita ini hamba. Status kita hamba Tuhan. Benar tidak? Bisa juga. Oke, coba Anda baca di Kisah Para Rasul 4:27. Bagaimana tanggapan Anda di situ? Bentar ya, Kisah 27. 27. Tapi yang tadi nggak perlu dibacakan kah? Nanti penonton penasaran. Sudah, enggak usah dibacakan. Yakin? Coba Pak, kalau Ibu Tapi mau memang baca, abang silakan tahu baca, isinya. tidak masalah. Memang tahu abang isinya. Silakan baca. Sudah baca saja. Bila perlu Ibu baca sampai 50. Kalau mau baca sampai 50. Kalau kayak gitu berarti abang udah Iya. tahu. Oke, baca Kisah 4 ayat 27 ya. Penonton kalau penasaran baca sendiri penontonnya. Yohanes 12 44 dan 45 dan Yohanes 17 ayat 11. Oke? Iya. Itu yang Coba bisa baca saya itu Kisah Para Rasul 4:27. Kisah 4 ayat 27.
Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Oke, di situ ada hamba, ada engkau, betul? Oke, yang mana Tuhan, yang mana hamba? Siapa yang Tuhan, siapa yang hamba? Ya, karena posisi dia jadi utusan, seperti yang abang sampaikan tadi kan, dia utusan, abang bilang ya pasti dia jadi hamba juga, tapi dia bukan utusan Oke. seperti saya. Iya, sabar. Jangan bilang seperti ini, seperti itu, karena data mengatakan sama. Nanti saya tunjukkan datanya. Aku sikit-sikitnya bicara, kan sabarnya aku dari tadi. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Kan di situ saya tanya, siapa yang hamba, siapa yang Tuhan? Baik. Udah, yang utusan, yang disebut utusan tadi, yang Siapa yang hamba, siapa yang Tuhan? anak hamba itu, dan Tuhan itu di sini dia jadi hamba, ya jadi hamba dia. Siapa yang hamba di situ? Yesus yang anak tadi. Yesus hamba. Oke, Yesus hamba. Anak Yang ya, Tuhan yang di anak situ. ya, yang anak Ya. ya, Yang tertulis di situ hamba apa anak? hamba. Karena kan hamba. Hamba. Begini Bu, di dalam Bibel Anda tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan, apalagi mengganti-ganti firman Tuhan. Ya, oke. Ini kalau Iya. ganti, tunggu. Kan pertanyaan abang tadi kan, karena Yesus kami itu, dia bukan hanya, dia banyak sebutannya bang. Jadi macam mana? Dia anak. Berarti bisa berubah-ubah. Dia guru. Yesus bisa berubah-ubah. Dia sebutan dia loh bang, panggilan dia itu banyak gitu loh bang. Iya Contoh Ibu, nih, yang di saya dalam- tanyakan. Bentar bang, bentar. Di dalam Bibel kami dia dibilang domba. Apakah betul-betul dia domba yang berkaki 4 gitu? Bukan ke situ konteksnya Bu. Kan Enggak, di Kisah itu kan Para Rasul kalau 4. di- Iya, saya Kalau kita tahu. membahas konteks secara tulisan, abang bilang nggak Iya. berubah-ubah. Begini Bu, di Kisah Para Rasul 4:27 berarti Yesus di situ hamba kan? Iya, ya kan bakat Oke, dari yang awal. Tuhan siapa? Dari awal. Yang Dari Tuhan, awal. yang Tuhan siapa? Yang Tuhan Bapa tadi Oke namanya Bapak, Yesus. oke tahan. Yesus hamba, Bapa Tuhan, betul? Ya, yang anak, Oke. iya, yang anak hamba. Oke, yang anak hamba, yang Bapa Tuhan. Anak ini bisa jadi Tuhan tidak? Iya, ya bisa lah kita panggil Tuhan lah. Bisa. Oke, itu bisa. Berarti ada berapa Tuhan? Satu loh bang. Yang mana satu itu? Anak atau Karena- Bapa? Bapa, Yesus Anak? namanya. Bagaimana nih Pak Francisco? Coba Pak Francisco masuk. Masuk dulu Pak Francisco. Silakan, buka mute Pak, masuk dulu Pak. Luruskan dulu Pak. Tadi katanya ada Silakan, silakan. ayatnya. Bang loading nggak jelas, nggak loading juga ternyata. Sama Bapak saya, sama Bapak. Ya, menurut- Saya luruskan silakan. Kalau menurut seperti apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul tadi, berapa tadi? 4:27. Sebagai hamba ya. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 27. Itu kita juga melihat di dalam Filipi 2. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 7, dan itu mengatakan bahwa Yesus Tuhan itu mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Jadi itu berkaitan, dia mengosongkan diri, Tuhan ya itu mengosongkan diri dan mengambil rupa menjadi hamba. Jadi dalam konteks hamba yang dimaksud itu bahwa secara teologi orang Kristen mengatakan bahwa status hamba itu dipaham sebagai peran Yesus saat menjadi manusia, bukan berarti ia bukan ilahi.
Itu. Kayak gitu. Bapak Makanya bawa Bapak bawa berapa tadi? Filipi 2 nomor 67. iya. Oke, Kira-kira Bapak Filipi fokus ke 2. 8. Coba Bapak fokus ke 8 karena ada kejanggalan di situ. Coba Bapak fokus ke 8. Ayat 8. Hmm. Ayat ke-8, ntar buka dulu. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, itu saling berkaitan. Dan dalam keadaan Makanya sebagai manusia, ya sahabat, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat sama siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Berarti ada berapa keberadaan di situ? Iya, karena konteksnya Yohanes menjelaskan bahwa dia sudah menjadi manusia. Dia jadi kan, makanya saya bilang ini Yesus itu dijelaskan sangat misteri. Nggak bisa Itu kita misteri, tidak Bu. bisa Misteri ilahi. tidak bisa menjelaskan secara logika, karena ini Bang Lodi betul. Apa yang Bang Lodi kalau baca secara Itu betul. letter itu betul. Nggak ada yang mengatakan itu tidak benar. Dan itu udah jelas. Bapa ada Yesus, Bapa lebih besar, aku diutus oleh Bapa. Semua menjelaskan secara matematik. Itu tidak bisa kita katakan bahwa itu cuma satu. Pasti ada manusia pasti akan menganalisa itu secara manusiawi, ya. Tapi secara iman, inilah kembali ranahnya iman. Bagaimana para bapak-bapak gereja itu merangkulkan di dalam konsili-konsili untuk mempertahankan, menolak tentang kebagaimana Yesus itu, ya. Jadi mereka memutuskan dalam suatu konsili untuk menyatakan siapa Yesus, kayak gitu ya. Tapi secara logika saat ini, secara general orang akan bertanya gitu. Banyak akan pasti saya pun masih merenungkan gitu. Ada siapa Yesus, siapa Bapa? Ini pertanyaan yang besar dalam perenungan setiap hari gitu. Tapi kembali ke iman kita, percaya bahwa Yesus itu Tuhan, kayak gitu. Oke, baik Pak. Baik. Tadi Anda mengatakan bahwa itu misteri ilahi. Tapi kenapa ibu di bawah bisa menjelaskan? Apakah bagi Anda hanya misteri ilahi, tapi bagi ibu hanya biasa saja? Karena ibu bisa menjelaskan tadi. Bagaimana bisa seperti itu? Tanya ke saya atau? Iya, tanya kepada Anda lah. Kan sama-sama Kristen. Anda mengatakan misteri ilahi. Misteri itu ayo. Iya. Kenapa ibu bisa? Kenapa ibu bisa? Anda tidak bisa. Yang misteri Anda apa misteri ibu? Coba. Kita tukar pendapat sini. Gitu, silakan. Ya memang agak, buat saya itu agak sulit berat untuk memang. memahami secara. Karena begini Pak ya. Tapi Pak, begini Pak. Simpelnya saja. Ini logika ya. Logika manusia. Iya, logika. Silakan logika. Betul, logika manusia. Logika manusia. Abang membawa semua ayat ini. Aku percaya Abang. Ya, aku percaya Abang. Secara logika manusia. Ini saya percaya kepada Bang Loding nih. Ayat yang Abang jelaskan banyak sekali referensi. Itu pemahamannya sangat tepat, gitu. Tetapi kita kembali kepada Karena begini Pak, ranah iman. Begini, simpel saja Pak ya, simpel saja. Karena kalian ini itu terganjal dengan doktrin. Saya ambil simpel ya, saya tarik. Kalau kami di Islam, ketika firman Allah Subhanahu wa taala nuzul menjadi Al-Qur'an, tidak ada satupun orang Islam yang menuhankan Al-Qur'an
Ta'ala. Seharusnya di dalam kekristenan ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, bukan manusia itu kau tuhankan, tetapi kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Makanya tadi dalam Yohanes 12:49 sampai 50, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Dan Dia yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Berarti ini sudah jelas bahwa Yesus ini diperintahkan. Sekarang mau dia adalah firman Bapa, mau dia adalah bagian dari Bapa, intinya dia sudah menjadi manusia, dan manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Kenapa Yesus dikatakan anak Allah? Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak Allah. Jadi ketika kita bertiga membawa damai, kita juga disebut anak Allah. Israel disebut anak Allah, Salomo disebut anak Allah. Saya kasih analogi simpel ya, saya kasih analogi simpel. Bapak Francisco mau ke tempat saya. Bapak Francisco tidak tahu jalan menuju ke tempat saya. Maka saya mengutus ibu ke tempat Anda. Begitu ibu sudah tiba di tempat Anda mengira bahwa ibu itu adalah loading. Ini pemahaman yang salah. Karena loading bukanlah ibu itu bukanlah loading. Tetapi ibu ini adalah utusan loading agar dia menunjukkan jalan kepada Bapak Francisco, supaya Bapak Francisco tidak tersesat menuju kepada saya. Nah, sama juga kita tidak bisa sampai kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak terlihat, tidak terhampiri. Agar kita tidak tersesat, maka Tuhan mengutus utusannya datang ke dunia, supaya kita mengikuti utusan Tuhan itu, maka kita sampai kepada Tuhan. Sehingga Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Nah, ketika utusan Tuhan sampai kepada kita, kita mengira bahwa utusan Tuhan adalah Tuhan. Padahal Dia sudah mengatakan, Tuhan yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Ini sebagaimana Ibu Francisca ketika Anda mengira bahwa ibu ini adalah loading, padahal ibu sudah sampaikan kepada Anda, saya diutus oleh loading yang bersaksi tentang saya. Dan saya datang ke sini itu karena kehendak loading, bukan kehendak saya. Saya diperintahkan loading, tapi Anda memaksakan bahwa ibu ini adalah loading. Itu pemahaman yang salah. Utusan presiden bukanlah presiden, utusan Tuhan bukanlah Tuhan. Nah, sekarang dapat pengajaran dari mana Anda menuhankan Yesus? Bukankah terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Bukan tuhankan dia, bukan salibkan dia, dengarkanlah dia. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa dalam firmanku, maka dia adalah murid-muridku. Karena di alam semesta ini cuma ada dua, Pak. Ada pencipta dan ada ciptaan. Kalau Yesus pencipta, berarti dia bukan ciptaan. Kalau Yesus ciptaan, berarti dia bukan pencipta. Begitu. Nah, bisa jangan sampai Anda menjadikan. Silakan Bu, Ibu mau tanggapi, silakan. Tapi kayaknya masih panjang lah Bang itu ngomongin. Nanti takutnya terlewatkan. Iya, silakan. Tadi kan, tadi kan Abang sudah ambil ilustrasi tadi, Allah menurunkan Quran tapi tidak menuhankan, begitu ya. Nah, kenapa firman Bapa itu menjadi manusia, memiliki daging? Kenapa justru kalian tuhankan? Kan gitu menurut Abang salahnya kan. Nah, makanya di Yohanes, ini mesti harus dibacakan berarti. Kalau enggak nanti ya. Baca. Kita edukasi di sini, baca. Iya. Yohanes 12 ayat 44. Teman-teman tap layar sambil love orange, teman-teman. Kasih kencang dulu ya. Kasih kopi kek Bang, udah haus bilang ya kan Bang ya.
Oh, udah haus. Ibu bilang udah haus, kopi-kopi ke ada kopi. Bu. Ya, Ibu sabar. Kalau lanjut kita makasih, kita sambut dulu ini. Juanda Islam Kristen. Kristen, Bang. Iya, bisa open cam Juanda? Oke. Ya, karena di sini open cam perjanjian kekal antara saya dengan netizen, maaf ya, tidak bisa dirubah. Masa kalian mau rubah? Selalunya kan Yesus mengatakan kalian datang menggenapi kan? Aku datang untuk menggenapi bukan untuk meniadakan. Yang membatalkan hanya Om Ulus. Oke Pak, siap. Nah ini enak nih, ini asik. Silakan Pak. Ibu bernarasi baru kita masuk sama Bapak Juanda ini. Iya, oke. Saya lanjutkan yang tadi ya. Yohanes 12 ayat 44 dan 45. Oke, terima kasih semuanya yang sudah memberi hadiahnya ya. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku. Nah, ini kan ini Yesus yang bilang, anak itu yang bilang ya. Ini anak ya. Nah, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, kata si anak. Tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Berarti barang siapa melihat anak, dia sudah melihat Bapa. Dan Yohanes 17, kenapa juga tetap saya mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, ini anak yang berkata, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Gitu. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi, Bapak, Bang Juanda agak di-mute dulu. Di-mute sebentar Bang Juanda. Ya Bang Juanda mute dulu soalnya noise. Iya, ada noise. Oke. Nah, namamu Bapa yang telah kau berikan kepadaku. Anak bilang, nama Bapa diberi kepada anak. Nah, Abang masih dengar? Tunggu ya, Abang itu masih pergi. Iya, silakan. Jadi makanya saya bilang tadi Yohanes 12 ayat 44 dan 45 itu Yesus yang saya maksud. Yesus yang saya katakan tadi, saya bilang Tuhan, yang Bapa itu. Berarti Yesus adalah Bapa. Ya. Wih, Wanes ini. Wanes ini. Berarti begini Bu, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Betul? Ketika kamu mengasihi aku, kamu telah mengasihi Bapa. Betul? Ketika kamu menyalibkan aku, kamu telah menyalibkan Bapa. Yang menyalibkan dia siapa? Kan bukan beda lagi. Yesus. Beda lagi Pak. Ya, Yesus itu disalib kan? Iya, yang anak. Berarti yang Bapak, anak iya. Iya, Yang berarti anak. iya, Yesus dengar Bu. Yesus kan disalib, berarti Bapak juga disalib. Tunggu dulu Bang. Oh, tunggu Dengar. dulu. Dengar. Ini Trituga rasa Wanes nih Pak Francisco. Dengar. Silakan. Iya, terserah kalian mau bilang saya Tritunggal, Wanes atau apa terserah, saya nggak mau peduli. Ya. Tapi itulah pemahaman saya. Salah pemahaman Ibu kalau begitu Bu. Mohon maaf. Tunggu Iya, dulu. Saya mohon jangan diturunkan dulu. Saya harus selesaikan dulu. Tidak, saya tidak turunkan Ibu. Ibu mau mutar-mutar, itu hak Ibu kan. Ibu membela keimanan Ibu. Menghujat baru saya turunkan. Begitu. Silakan kalian membela keimanan kalian. Karena kita kalau diskusi berarti kita sepakat agar tidak sepakat. Tidak mungkin kita sepakat semua. Kalau begitu tidak usah kita diskusi kan. Masing-masing membela argumentasi. Yang penting ada datanya.
Walaupun kita tanya minyak kelapa, yang dijelaskan minyak tanah, tidak apa-apa. Silakan. Lanjut. Oke, tadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Fransko, bahwasanya dia kan telah merendahkan diri, mengosongkan dirinya, bahkan untuk seperti hamba. Itulah anak itu yang memiliki daging, yang bisa dipegang, dicincang, diapain pun itu bisa dia, kan gitu. Karena dia ada dagingnya, firman itu. Namun kalau kita bilang bahwasanya Bapak itu adalah daging tok-tok, ya, yang di dalam Bapak itu, yang di dalam anak itu ada Bapa di dalamnya yang selalu mengatakan kepadanya, inilah sampaikan, katakanlah begini, katakanlah begini, katakanlah begini, sampaikanlah begini, sampaikanlah begini. Nah, jadi yang disalib itu dagingnya, Bang. Firman yang jadi daging. Nah, itulah yang disalib. Artinya kan makanya dibilang mati, metong, ya. Metong itu kan roh meninggalkan tubuh daging. Kan begitu. Jadi Yesus yang adalah Bapa itu yang disembah. Tetapi karena tubuh itu adalah firman, dia hidup kembali. Oke Bu, kita tanggapi dulu Pak Juanda. Mungkin Pak Juanda mau tanggapi, sudah Pak Juanda sudah berapi-api ini mau berontar-ontar. Silakan Pak Juanda. Pak Juanda senyumlah sedikit Pak Juanda. Kita santai-santai di sini Pak Juanda, senyumlah sedikit. Biar enak begitu kan? Anggaplah kita kawan lama yang tidak bertemu. Silakan. Kalau Pak Francisco beliau sudah mode pasrah. Ya, Bang. Silakan Pak Juanda, silakan. Ya, salam Bapak Ibu dan juga saudara juga yang Bang Ya. Luding ya. Iya Pak Juanda. Jadi begini Bang, kenapa kami percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena banyak di dalam firman-Nya. Siapa yang mendengar aku dan dia akan selamat, Bang. Ini ya di Yohanes 10 ayat yang ke ini kan pertanyaan-pertanyaan ini kan siapa yang apa namanya? Ayat berapa ini? Yesus menjawab ini jawaban Yesus dari pertanyaan. Yohanes 10 ayat ke-22 sampai ke-39. Ini pertanyaan tentang domba-domba ya. Domba itu ya orang-orang pengikut-pengikutnya itu. Yohanes 10 ayat 22. Ayat yang ketiga. Yang Yohanes 10 ayat 22 sampai ke 39 sampai 30 gitu ya. Jadi di titik yang 30 ini aku dan Bapak adalah satu gitu kan jawabannya itu ya. Jadi ini kan tentang domba-domba, siapa yang tidak mengikuti Yesus jadi dia tidak akan selamat dan dia tidak termasuk domba atau anak Allah. Domba itu kan dia tidak termasuk domba atau anak Allah. Jadi disitulah yang kami pegang karena dari perjanjian lama. Oh, saya masuk poin Bapak, betul. Berarti Bapak mau mengatakan siapa yang tidak mengikuti Yesus, berarti dia bukan domba dari Yesus, benar? Iya, dia bukan anak Allah. Dia tidak termasuk anak dia Allah. bukan anak Allah, oke. Bagaimana ketika Anda berargumentasi seperti itu, Anda dihadapkan dengan Kisah Para Rasul 13:23? Anda mau membantah yang mana, coba? Kisah Para Rasul 13:23. Dan kami itu memang kami percaya bahwa
kami percaya bahwa dia itu memang utusan. Yang diutus itu firman, bukan manusia atau bukan seperti Adam yang diciptakan dari debu tanah. Iya, Jadi jangan dulu dia ke ini situ, firman Pak. itu Kisah perkataan para- ya, Bapa kita- atau pikiran Bapa yang keluar Iya. dan dia Iya, saya utus tahu ke itu. dunia ini. Untuk apa dia utus ke dunia ini? Untuk menyelamatkan berapa, Bang? manusia Kisah, ciptaan. sabar Pak Juanda. Kisah para Rasul 13:23. Kita butuh kejujuran di sini, Pak. Kita diskusi itu membahas firman Tuhan, kita harus jujur. Coba baca. Dapatnya Bang Jonda atau saya bacakan? Hilang mungkin. Ya itu aja Pak Bang. Jadi kami percaya bahwa dia itu Tidak, memang baca dulu anak Kisah Allah. para Rasul 13:23 karena Anda bernarasi dalam Yohanes 10 nomor 22 sampai 30 Bukan sampai bernarasi. sekian. Saya begini Bang. Bernarasi itu kata luar. Kata yang saya ngambil dari luar, ini dari firman. Memang saya sampaikan ini kan Iya, dari betul firman. sudah. Ini, Bagaimana dari kitab ini. Anda ketika Anda membaca ayat ini terus Anda mengatakan bahwa kalau kita tidak mengikuti Yesus berarti kita bukan domba. Silakan baca Kisah para Rasul Iya, 13:23. betul. Iya, baca. Ya di Bisa. ayat berapa itu? Makanya saya cari-cari. Coba buka Bang, terus Coba Ibu baca. juga, Sabar. tidak masalah. Biarkan Ibu baca saja. Mungkin Anda agak lambat. Biarkan Ibu baca. Silakan Bu baca. Kisah para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Elohim telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Dan dari keturunannya lah seperti yang dijanjikan oleh Elohim seorang juru selamat dibangkitkan bagi siapa, Bu? Bagi orang Israel. Bagi Bani Israel. Saya tanya dulu, kalian bertiga Bani Israel atau bukan? Ya enggak. Tidak, jujur kita butuh kejujuran. Kalian bertiga Bani Israel atau bukan? Karena di situ seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi khususkan untuk Bani Israel. Kalau bukan Bani Israel, tahan sejenak. Kalau bukan Bani Israel, tetapi kita mengaku-ngaku bahwa Yesus adalah juru selamat bagi kita, Ibu tolong baca Wahyu 3 nomor 9, Bu. Wahyu 3 nomor 9, apa kita disinggung di situ? Kita disinggung oleh Wahyu apa? Bentar, Wahyu 3 Bang. nomor 9. Bentar, Bang. Wahyu Wahyu 3 nomor 9. 3:9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungguh. Kalau bukan dari Yahudi tetapi kita bentuk jamaat seperti dari Yahudi, maka kita dibilang apa di situ, Bu? Jemaat apa? Gimana? Kan orang Yahudi, yaitu mereka yang menyebut dirinya Iya, coba orang baca. Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan. Itulah jemaat apa?
Itulah jemaat apa? Jemaat Yahudi. Jemaat apa? Oh, jemaat iblis. Makanya itu Bu, kami orang Islam, kami sangat percaya Yesus itu sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan Yesus mengutus 12 muridnya. Yesus mengatakan, jangan kalian menyimpang dari bangsa yang lain. Bahkan ketika ada perempuan di luar Bani Israel, dia meminta tolong kepada Yesus, maka Yesus mengatakan apa? Tidak patut mengambil roti kepada anak kecil dan berikan kepada anjing. Dalam Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Terus Kristen di Indonesia, jangankan sedikit doa, ampas doa pun tidak dapat. Makanya kami orang Islam itu percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Makanya Yesus sudah mengatakan, wahai kaumku, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Pertanyaannya, kita ini Bani Israel atau bukan? Bentar ya Bang. Coba Anda cerna itu, dia betul juru selamat. Ini masih Bang Juanda yang jawab atau saya langsung? Nanti Tadi Bang Juanda membawa dalam Yohanes. Ya, tadi Bang Juanda membawa dalam Yohanes 10 nomor 22. Ini kan sudah jelas, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Kalau Yesus Tuhan, masa orang Yahudi menolak Tuhan? Bagaimana orang Yahudi menolak Tuhan? Coba Anda luruskan bagaimana dulu pemahaman Anda, karena kita di sini melandaskan data. Masalah ditolak, masalah tidak diterima ya. Masalah tidak diterima itu tergantung dari manusia yang tidak menerima kabar baik atau kebaikan, maka dia itu menjadi bukan anak Allah, atau dia itu udah jadi iblis. Saya menerima abangku, yang tidak mau menerima kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus datang itu bukan dia membawa membawa masalah, bukan. Dia membawa kebaikan, keselamatan. Dia datang. Oke. Sekarang ketika Yesus datang ke dunia, saya menerima Yesus sebagai apa? Tuhan apa utusan Tuhan? Atau dua-dua? Kalau utusan kami itu oke. Saya percaya bahwa dia itu utusan, dan saya percaya bahwa dia itu anak Allah. Tidak, saya tidak tanya anak Allah. Yang saya mengatakan kepada Anda, jawab apa yang saya tanyakan, tidak usah menjawab apa yang tidak saya tanyakan. Ketika Yesus datang ke dunia, saya harus percaya dia sebagai apa? Sebagai utusan atau sebagai Tuhan, atau sebagai utusan dan Tuhan? Sebagai guru dan Tuhan. Bukan Tuhan. Ya. Bukan Tuhan. Berat memang Pak ya. Tidak benar. Berat tuh. Berat karena memang tidak ada dalilnya. Bisa saya jawab sedikit? Oh boleh silakan Pak. Bisa saya jawab sedikit Bang Rudi? Boleh Pak. Nah, Silakan. begini Bang. Ya, jadi di Yohanes. Sabar, kasih Pak Francisco dulu. Ya. Lanjut Pak. ya. Jadi tadi bicara tentang Yesus yang datang mula-mulanya untuk bangsa Yahudi dalam keturunan Daud, bahwa memang dia diutus untuk bangsa Israel mula-mulanya. Jadi memang keselamatan itu diperuntukkan untuk bangsa Yahudi, tapi setelah bagaimana bangsa Yahudi yang tidak menerima dia, kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke 10 sampai 12 itu, bahwa memang Yesus itu datang kepada kepemilikannya dia, tapi bangsa Yahudi ini tidak menerima dia. Mereka tidak menerima dia. Maka ayat yang ke 12 menjelaskan bahwa
barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia akan diberi kuasa dan menjadi anak-anak Allah. Lalu ada di Injil Matius juga menjelaskan tentang jadikanlah seluruh bangsa itu menjadi muridku. Nah, itu semua menyatakan bahwa Yesus itu bukan hanya datang pada domba yang hilang. Memang betul, Yahudi lah domba yang hilang. Tapi penolakan-penolak ini yang membuat Yesus itu mengatakan, kerajaanku itu akan kuberikan kepada suatu bangsa, yaitu bangsa saya yakin bahwa sesuai dengan Matius 18 ayat 16, bahwa gereja yang didirikan oleh dia sendiri, dia mengatakan kepada Petrus bahwa engkaulah batu karang yang kokoh, engkau mendirikan eklesia. Dan itulah dia menyerahkan kepada kekristenan itu sangat berkaitan dengan Yohanes 1 ayat yang ke-12, bahwa mereka akan diberi kuasa. Dan memang para murid-murid itu mereka diberi kuasa dan mereka melakukan mujizat yang begitu banyak, sehingga Rasul Paulus juga bisa membangkitkan orang mati, tikus yang jatuh dari loteng dia bisa hidup. Ada beberapa lain juga mereka melakukan mujizat-mujizat, dan itu menandakan bahwa ada kuasa yang memang atas nama Yesus Kristus mereka berani mengungkapkan. Oleh karena itu bagaimana dengan para rasul-rasul ini, mereka berani untuk mati sebagai martir karena memang mereka punya keyakinan bahwa Yesus itu dia adalah memang Tuhan itu sendiri, kayak gitu. Itu makanya mereka berani untuk mewartakan kebenaran. Ya, mereka punya keyakinan. Ya, sabar Pak. Mereka punya keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Di mana tertulis seperti itu? Karena begini Pak, kita punya kitab suci. Kenapa orang beragama itu punya kitab suci? Supaya ketika dia ditanya, dia buka kitab sucinya menjawab sesuai yang tertulis. Karena begini, kalau saya adakan satu pertanyaan kepada kalian bertiga, Kristen adalah pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Pasti kalian mengatakan semua kami ikuti. Satu pertanyaan buat kalian bertiga. Silakan jawab. Adakah tidak ayat di dalam Bible menjelaskan Yesus itu mengajarkan murid-muridnya untuk bertuhan kepada dirinya? Coba carikan saya ayat. Kalau ada, baptis saya pakai air panas malam ini. Ada tidak ayat yang menjelaskan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya itu mengajarkan untuk bertuhan kepada dirinya? Karena kalau untuk percaya, kami orang Islam percaya dia sebagai Mesias untuk Bani Israel. Tapi kalau percaya sebagai Tuhan, carikan saya ayatnya di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, Yesus mengajarkan murid-muridnya agar bertuhan kepada dirinya. Carikan saya data. Saya mute sampai data itu ketemu. Silakan. Saya jawab Bang ya. Oke. Memang Yesus tidak pernah berkata ada berkata dia aku Tuhan dan guru, aku guru dan Tuhan, gitu kan. Dan yang lebih menguatkan, saya sampaikan dulu Pak, yang lebih menguatkan kami itu di Yohanes 13 ayat yang keempat, Yohanes 14 ya, Yohanes 14 ini begini bacanya, jangan lagi lisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yang ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ
untuk menyiapkan tempat bagimu. Itu masih ayat ke selanjutnya sampai ke ayat ke-6 ya. Itu saya cuman di situ aja. Baca dari 1 dong, Coba Pak. pahami Kalau saja Anda mau itu. baca dari 1, Pak. Coba baca dari 1, Pak. Coba baca dari 1. Jangan cuma 14:6. Akulah jalan. Coba baca dari 1. Undur dari 1 coba. Iya dari Kalau Anda satu, tidak mentok. memang dari satu. Iya, coba. Coba baca dari 1. Coba baca Karena, 14:1. dia Sabar. itu Yesus itu menyiapkan, mungkin Bapak Jangan, kan begini. Pak Ludwig kan udah paham, udah tahu itu. Yesus itu yang mengikuti Yesus itu dia udah menyiapkan tempat bagi kami. Bukan Dan begini, dia Pak. datang. Dengar Bukan, dulu. bukan. Sabar. Sabar dulu, Pak. Bukan masalah dia menyiapkan tempat. Kalau untuk dia jalan dan keselamatan hidup, kami orang Islam percaya. Dia jalan dan keselamatan hidup bagi Bani Israel. Kami percaya itu. Yang kami tidak percaya ini dia Tuhan atau bukan Tuhan. Makanya saya minta data sama Anda. Apakah ada pengajaran Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada dia? Karena di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Islam percaya sebagai juru selamat bagi Bani Israel, Kristen percaya sebagai Tuhan. Ya, Mana dalilnya? kami percaya Nah, karena sekarang. dia itu aku dan Bapak. Iya, sabar, adalah sabar. satu. Iya, kan? Sabar. Anda baca Yohanes 14:1, undur ke 1. Tadi kan Anda baca yang 6, undur ke 1. Coba Anda Ya, baca memang dari 14 percaya. nomor 1. Nomor 1, Coba jangan baca. gelisah hatimu. Itu kan kata dia. Baca. Nah, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, Oke, tahan. Ada berapa? Sabar. Ada berapa yang harus kita percaya? ya satu, memang dia satu hakikat. Kami percaya bahwa dia itu satu hakikat karena firman Allah. Firman Allah Oke. itu perkataan Allah. Oke, yang sabar, Pak. Sabar, bicara pelan-pelan, Pak. Anda berbicara masalah hakikat dengan Islam. Al hakikatu bila syariat batilan. Hakikat tanpa syariat batil. Apa arti hakikat? Apa arti hakikat? Hakikat itu dia tidak bisa dari dirinya. Misalnya saya ini perkataanku tidak bisa. Itu. Google, Pak. Google, buka dola, tanya di dola. Dola apa arti hakikat? Tanya di dola, Pak. Karena kebanyakan kalian ini berbicara dalam ketidaktahuan. Kalian berbicara ini, dengar. Kalian berbicara ini sama orang Islam, bukan sama jemaat di gereja. Jadi, Carikan kami saya merasa tentang itu, hakikat. Sabar. Kami membaca Apa itu hakikat? ayat yang ini, Pak. Membaca Sabar. ayat-ayat seperti ini, kami nggak merepot. Sabar. Mencari Iya, tempat. sabar. Gitu. Apa itu hakikat? Bukan masalah tempat. Anda mau ditempatkan di surga, di neraka, di atas pohon, di laut, itu bukan urusan saya. Yang saya tanyakan, apa arti hakikat? Nah, gini ya, saya silang ya, segitiga ya. Ini Allah, ini roh, ini nih. Turun. Udah mengerti? Hakikat adalah keadaan yang sebenarnya, kenyataan yang sebenarnya. Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang lahir itu hakikatnya apa? Hakikatnya manusia. Bapa hakikatnya roh. Yesus hakikatnya daging. Berarti ada 2 hakikat. Anda mengatakan satu hakikat. Coba. Hakikat yang terlihat yaitu Yesus, hakikat yang tidak terlihat yaitu Bapa. Anda mengatakan satu hakikat. Sementara definisi hakikat Anda tidak tahu. Saya ini siang hari malam loh belajar Bible ini sampai lupa calak pelus istri. Datang cuma modal. Aduh, pusing saya ini. Silakan mungkin ibu ini dari tadi mau menyampaikan, silakan ibu masuk. Ibu ini luar biasa. Kalau ibu ini enak, dia kalau tidak tahu bilang tidak tahu, kalau dia tahu dia bilang tahu. Luar biasa ibu ini, saya senang ibu ini, luar biasa ibu. Mungkin ibu ini ke depan bisa jadi saya punya pasien di Komal sini. Silakan. Ya, soalnya kalau lihat ibu ini pengen dekat-dekat terus. Pasien apa, Bang? Ya, Pasien sama-sama kita mencerdaskan Pak Francisco karena dia bilang tadi 2. lanjut. Iya, tadi kembali kepada yang
menyelamatkan orang Bani Israel gitu ya. Tapi tadi kan Pak Francisco juga udah menjelaskan bahwasanya memberitakan firman Tuhan itu kan bukan hanya kepada orang Yahudi, Yunani, tapi sampai kepada penjuru bumi kan gitu ya. Nah, artinya saya yang orang Batak, yang bukan orang Israel, dan firman itu udah sampai kepada saya. Nah, jadi karena firman itu sudah sampai kepada saya dan saya percaya, kecuali tadi kalau saya tidak percaya ya, karena saya percaya atas berita itu, maka saya yakini dan saya tunduk kepada firman itu. Maka Oke, berita yang sampai kepada ibu itu apakah Yesus Mesias atau Tuhan? Karena Mesias bahasa Ibrani, bahasa Yunani Kristus yang diurapi Tuhan, artinya orang yang diurapi Tuhan. Mesias bahasa Ibrani, kalau bahasa Yunani Kristus. Nah, Anda mengatakan Anda bukan orang Israel, Anda orang Batak, kan? Nah, berita yang sampai kepada Anda di Batak, Yesus itu Tuhan apa utusan Tuhan? Karena beda ibu, utusan presiden bukanlah presiden, utusan Tuhan bukanlah Tuhan, sangat berbeda. Kalau dia anak Allah, kita semua bisa jadi anak Allah kalau kita berbawa damai. Karena Matius 5 nomor 9, barang siapa yang membawa damai maka dia akan disebut anak-anak Allah. Makanya Salomo dikatakan anak Allah, Israel dikatakan anak Allah. Nah, berita yang sampai kepada ibu di Batak, berita itu mengatakan Yesus Tuhan apa utusan Tuhan, itu yang kita kaji. Kalau dia utusan Tuhan, mana dalilnya? Kalau dia Tuhan, mana dalilnya? Karena kita berbicara agama, berarti kita berbicara tidak boleh keluar dari kitab suci. Untuk apa kita beragama? Kalau kita punya kitab suci, tetapi ketika kita menjelaskan agama, kita tidak buka kitab suci, pakai pemikiran masing-masing. Karena di dalam kekristenan, ketika menjelaskan agama terlalu memakai pemikiran masing-masing, akhirnya Pak Francisco mengatakan dua, Anda mengatakan satu. Padahal Tuhan yang sama, kitab yang sama, agama yang sama. Tetapi kenapa pemahamannya berbeda? Kalau kami di Islam, ketika kami berselisih paham, maka kembalilah kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, watasibu bi'abilillahi jami'a wa ratafarraku. Saling berpegang teguhlah kamu dalam satu tali agama Allah dan jangan saling cerai-berai. Makanya kita bisa lihat, mau dari NU, Muhammadiyah, Salafi, LDI, MTA, Jamaat Tabligh, tetap mengatakan Tuhan adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau ada orang Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan, berarti itu sesat dia. Karena sudah finish. Tapi kalau Kristen berbeda-beda, satu kitab, satu agama, satu Tuhan. Di atas mengatakan dua, di bawah mengatakan satu. Berarti dua dalam satu, satu dalam dua. Dua adalah satu, satu adalah dua. Bingung kita kan? Coba ibu jelaskan. bingung, satu adalah dua, dua adalah satu. Yang bikin bingung itu karena cara nangkapnya tadi, kan saya bilang. Iya, berita yang masuk kepada ibu itu, berita yang masuk kepada ibu di Batak, Yesus Tuhan apa utusan Tuhan? Berita yang masuk sama ibu. Tadi kan dari tadi kan dalilnya udah saya sampaikan. Yesus. Tapi abang bilang tadi aku oneness. Nah. Tapi iya, ibu paham oneness itu Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kalau paham Tritunggal, Yesus itu pribadi kedua daripada Bapa. Kalau paham oneness, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jadi yang menjadi manusia adalah Bapa itu sendiri. Itu kan pemahaman mereka, Bang. Nah, tapi pemahaman ibu bagaimana? Begini, pemahaman ibu tentang Yesus itu bagaimana? Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri atau bukan? Ya, jadi kan Bapa yang adalah roh itu, yang tadi yang tidak kelihatan itu, yang tidak dikenal tadi, kecuali anak yang mengenalnya, dia namanya Yesus, Bang. Ya. Sabar tahan. Sepakat tidak sama-sama Kristen? Kita cari kesepakatan ini. Apakah Pak Francisco sepakat dengan pendapat bahwa Bapa adalah roh, yaitu Yesus itu sendiri? Enggak. Tidak sepakat ibu. Satu kitab, satu Tuhan, satu agama, pemahaman berbeda-beda. Bagaimana ketika saya mau ikut Kristen, saya ikut ibu atau ikut Bapak?
Jangan bilang terserah mau ikut siapa. Ini Saya satu ada. agama loh. Apalagi konsep yang paling dasar ketuhanan. Coba Ada silakan. dalilnya kan? Yang kan seperti yang saya bilang Mana tadi. Yohanes Dalilnya mana? 17 Coba kasih. Yohanes 17 ayat 11. Dari mana saya tahu Bapak itu? Namanya pun saya tahu dari mana. Semuanya tentang Bapak itu saya tahunya itu dari anak itu tadi, yang firman, yang adalah tadinya keilahian Bapak itu menjadi daging, disebut Tidak anak. ada seperti itu, Bu. Loh, kan menjadi daging firman itu kan. Yohanes 1 firman itu adalah Elohim, dan Ibu, itu menjadi Yohanes 4:4. Sabar. Yohanes 4:4 tadi pemahaman Ibu bagaimana? Yohanes 4:4. Yohanes 12 ayat 4:4. Ah, Pemahaman Ibu bagaimana? ya. Pemahaman Ibu bagaimana? Kita tukar pemahaman di sini coba. Oke. Yohanes 14 tadi ya? Yohanes Halo, Ding. Yohanes 12 44. Saya izin dulu, saya izin. Makasih banyak. Oke, siap. Itu sudah kepala sakit dia tuh. Iya, silakan. Pak Francisco, makasih ya. Jangan bosan-bosan mampir di komal saya ya. Siap. Salam toleransi, sehat selalu saya buat semua keluarga. Oke, baik. Ibu cinta dulu. Lawan itu Bang Hodi itu, lawan dia itu ya. Nggak terlawan dia itu, Iya. Dia hostnya. Tapi dia- Bisa dilawan dia. Tapi beliau hebat. Thank you ya. Terima kasih Pak, Bapak juga orangnya tenang, harus seperti itu. Walau kita berbeda, mungkin ada sedikit beda pengertian atau pemahaman, ya kita harus tetap sampaikan apa yang kita pahami. Bye bye. Masih. Oke, baik. Siap. Nah, coba Ibu baca itu Yohanes 12:44, Ibu jelaskan. Bagaimana pemahaman Ibu? Yohanes 12:44 tadi ya. Iya. Mm-mm. Tetapi Yesus yang berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Ya, coba. Nah. Ibu, bagaimana pemahaman Ibu tentang ayat itu? Kita ke ayat ini tuh. Yesus, tadi abang kan suka bilangnya gini, Yesus. Nah, kan gitu Iya, tadi. nama panggilan kan, Yesus, nama sayang-sayang begitu kan? Kalau tadi nama saya Rin Jumat Rin. Nah, Nah, begitu. Oke lah. Jadi kalau saya katakan Yesus Tuhanku yang menyelamatkanku, juru selamatku itu, yang menolong aku, yang menghibur aku, yang menguatkan aku, yang menolong aku, yang memberkati aku. Nah, di situ udah Yesus sendiri bilang, kalau aku ucapkan itu kepada Yesus, itu sudah otomatis kepada Bapa. Kalau kamu percaya kepadaku, yang kamu percayai itu bukan aku, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Bapa itu. Ketika presiden datang kepada Ibu dan utus presiden Rina sayang, ketika Ibu sudah percaya kepadaku, berarti Ibu Rina terpercaya kepada Dia yang mengutus aku. Abang putus-putus bang, suara abang. Presiden datang. Sinyal saya tuh sinyal apa? Cek, putus kak. Terputus-putus bang. Cek. Kan nge-lag, itu penonton bilang nge-lag. Kalau suara saya tadi penonton jelas tidak? Cek kak. Karena abang pun freeze bang, freeze fotonya. Ya, abang yang nge-lag. Oke. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya ini mana perdebatan itu berlangsung dan luar biasa memang Akhi Loading ini ya, keilmuannya
luar biasa lah dibanding yang lain. Biarpun beliau ini baru ya, tapi keilmuannya luar biasa karena bahasa Qurannya pun bagus dan setiap penjabarannya pun serasa beliau ini orang yang hafal ya tentang ayat-ayat di mana Al-Quran itu berbunyi firman Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Beliau tuh dapat spontan itu, dapat memberikan bacaan dengan lugas, dengan jelas ya, dan bacaannya pun bagus. Jadi itulah yang membawa daya tarik tersendiri. Bahkan dari pihak Kristen pun banyak yang suka sama beliau tuh karena memang ya keilmuannya gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Budi Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.